warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Semoga selalu diberi kesehatan dan senantiasa diberi rasa syukur. Perkenalkan, nama saya Rohmah dari Stikes Surya Global Yogyakarta, program studi profesi nurse. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan edukasi tentang halusinasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak definisi halusinasi itu apa? Halusinasi di sini yang akan dibahas bukan tentang yang kayak di sinetron, di film-film yang cewek-ceweknya misalnya yang halu halu itu yang dikiranya pengennya punya cewek cowok yang tampan, kaya, yang seorang pangeran gitu, bukan yang kayak gitu ya. Nah, halusinasi pada pasien gangguan jiwa di sini pengertiannya adalah gangguan persepsi yang salah dengan eksternal atau internal yang tidak ada. Halusinasi berhubungan dengan fungsi persepsi yang berhubungan dengan panca indera. Ini menurut Dr. Agung Hermawan, spesialis kesehatan jiwa. Halusinasi berhubungan dengan panca indera yaitu ada macam-macamnya. Satu, halusinasi penglihatan, di mana pasien seolah-olah melihat sesuatu yang ada dan nyata atau berbentuk misalnya hantu, pocong, atau seolah-olah ada orang yang disayang yang sudah meninggal itu ada di tempat itu. Padahal sebenarnya itu tidak ada. Kemudian kedua, halusinasi pendengaran. Halusinasi pendengaran di sini seolah-olah pasien itu mendengar suara jeritan misalnya. Kemudian suara-suara yang benar-benar seperti menghantui dia, suara-suara yang seram maupun suara-suara yang merdu dan indah. Padahal sebenarnya di ruangan itu sunyi, tidak ada. Kemudian yang ketiga, halusinasi penghidup atau penciuman, di mana pasien seolah-olah mencium bau-bau busuk atau mencium bau-bau wangian, padahal sebenarnya tidak ada wangi-wangi yang sangat menyengat. Kemudian yang keempat itu halusinasi perabaan, di mana seolah-olah pasien itu ada yang memegang dia erat-erat, menggenggam dia sampai dia pun tersiksa. Padahal sebenarnya tidak ada yang memegang atau menyiksa dia. Nah, kemudian halusinasi perasa. Di sini bisa dikatakan ketika sedang makan misalnya. Di situ menunya untuk makanannya itu sudah dikhususkan untuk pasien gangguan jiwa. Tapi seolah-olah pasien itu merasakan rasa yang tidak enak atau kayak seperti rasanya asin semua. Pasien dengan halusinasi ini cenderung memenuhi beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisik, di mana dia makan dan minumnya itu sangat berkurang, nafsu makannya menurun. Jadi ini mempengaruhi berat badan pasien. Kemudian aspek emosi. Aspek emosi di sini pasien kadang tiba-tiba tertawa dan saat itu juga tiba-tiba pasien menangis. Jadi perasaannya itu tidak tentu. Kadang merasa malu, kadang merasa bersalah karena sesuatu yang terjadi sebelumnya. Kemudian aspek sosial. Pasien cenderung menarik diri, tidak mau berkenalan dengan teman atau orang lain meskipun juga petugasnya. Tidak peduli dengan lingkungan. Jadi pasien itu lebih suka duduk di pojokan sendirian seperti itu. Untuk aspek intelektualnya, pasien lebih putus asa, kemudian merasa sendiri, tidak ada yang memperhatikan. Berikut ini merupakan gejala klinis pasien halusinasi, dibagi menjadi 4 tahap, di mana tahap pertama itu halusinasi bersifat tidak menyenangkan. Jadi pasien itu gerakan matanya itu cepat, kadang ketika diwawancarai mereka tidak menghiraukan kita, jadi fokusnya itu berkurang, kadang malah tidak fokus. Terus yang kedua, tahap halusinasi bersifat menjijikan, di mana pasien di sini cemas, konsentrasi benar-benar menurun, ketidakmampuan membedakan yang nyata dan tidak nyata. Jadi ya seperti itu, seperti melihat sesuatu yang misalnya makhluk-makhluk halus padahal sebenarnya itu tidak ada dan tidak terlihat. Kemudian tahap ketiga, halusinasi bersifat mengendalikan, di mana kadang pasien itu seolah-olah ada yang mengendalikan dia,
Padahal sebenarnya tidak ada yang mengendalikan, karena mungkin sebelumnya karena adanya rasa bersalah pada kejadian-kejadian sebelumnya. Kemudian tahap keempat yaitu halusinasi bersifat menaklukkan, di mana pasien mengikuti halusinasi tersebut. Jadi jika dibiarkan terus-menerus itu akan berbahaya sekali, di mana membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, dan membahayakan lingkungan. Pada tahap ini benar-benar kadang pasien itu merasakan putus asa yang sebenar-benarnya. Masalah keperawatan yang perlu dikaji pada kasus ini adalah yang pertama, resiko mencederai diri, orang lain, dan lingkungan, di mana pasien kadang benar-benar merasa marah, kemudian dengan raut wajah yang menyeramkan, mata merah, kemudian ototnya tegang. Nah, itu bisa benar-benar membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Masalah keperawatan yang kedua yaitu perubahan sensori perseptual ditandai dengan halusinasi, di mana perubahan yang terjadi biasanya mempengaruhi perasaan dan perilaku pasien itu sendiri. Tindakannya yaitu sebelum benar-benar pasiennya itu tenang, untuk perawat itu jangan langsung dihadapi sendirian, tapi harus dengan teman-teman rekan-rekan perawat yang ada di situ. Jadi lebih dari satu orang, bila perlu misalnya 3 orang kayak gitu. Jadi takutnya ketika pasien itu memuncak marahnya, itu perawat bisa menanganinya. Kemudian untuk tindakan keperawatannya yaitu menghardik halusinasi itu. Jadi ketika pasien mengalami halusinasi itu kita dapat bekerja sama dengan pasien dengan cara mendiskusikan cara baru bagaimana cara memutus halusinasi tersebut. Misalnya pada halusinasi pendengaran. Jadi kita tanamkan dengan perkataan dan pasien tersebut juga mengikuti perkataan itu. Saya tidak mendengar kata itu. Saya tidak mendengar kata itu. Dan benar-benar pikiran-pikiran yang mempengaruhi halusinasi harus dilupakan, harus benar-benar dibuang. Kemudian bantu klien untuk memilih dan melatih cara memutus halusinasinya secara lengkap dan menyeluruh. Anjurkan pasien untuk mengikuti TAK atau terapi aktivitas kelompok yang sudah dijadwalkan oleh perawat. Kemudian berikan obat sesuai advice dokter, di mana perawat di sini membantu menjelaskan fungsi obat tersebut untuk kesembuhan pasien. Kemudian dengan cara prinsip 6 benar minum obat. Diagnosa yang ketiga adalah isolasi diri dengan ditandai pasien menarik diri. Nah, di sini tindakannya adalah kita awalnya menjanjikan untuk kegiatan wawancara, kemudian pertahankanlah bina hubungan saling percaya, dan selalu memberikan reinforcement positif kepada pasien. Di sini pasien biasanya benar-benar diam. Jadi kita harus berusaha untuk menarik pasien agar benar-benar mau kooperatif. Di sini kita bisa menggunakan cara-cara yang menyenangkan dengan menanyakan ke pasien tentang hal-hal yang disenangi dia. Nah, setelah itu bila pasien sudah mulai berbicara dan mulai menceritakan hal-hal yang disenangi dan mulai kooperatif, nah tujuannya di sini untuk pasien agar tidak menutup diri, jadi bisa bersosialisasi dengan yang lain, di mana pasien dengan pasien lain, pasien dengan keluarga pasien, pasien dengan orang lain, itu semuanya bisa saling bercengkrama dan saling berinteraksi. Nah, yang terakhir, berikan pasien reinforcement positif, di mana di sini berikanlah pujian-pujian yang menyenangkan atau bisa diberikan hadiah, tapi dengan syarat pasien harus kooperatif dan berjanji untuk patuh terhadap tim medis maupun dokter maupun perawat, dan semuanya harus patuh.
Oke, pada kesempatan terakhir ini, saya pribadi ingin menyampaikan ke semuanya bahwa jangan takut pada orang dengan gangguan jiwa. Sejatinya, mereka mempunyai perasaan dan akal pikiran yang ingin diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Misalnya, di jalan menemui orang dengan gangguan jiwa. Jangan takut, tetap berperilaku sewajarnya. Bila perlu, berilah makan dan minum, pasti dia mau menerimanya. Dan jangan diganggu ya, atau diperlakukan tidak selayaknya, atau tidak sopan, bahkan dikucilkan. Manusiakanlah manusia selayaknya orang terdekat kita. Sesuai hukum interaksi, jika kita baik kepada orang lain, maka orang itu akan baik kepada kita, meskipun kita tidak saling mengenal. Misalnya, dengan saling melempar senyum dan perilaku sopan santun. Simpel kan? Cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya benar-benar mohon maaf apabila video ini mempunyai banyak kesalahan dan tidak berkenaan. Semata-mata ini untuk memenuhi tugas fase keperawatan jiwa saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.